Dia malu kepada Muhammad ibn Sirin untuk bertanya mimpinya, masa mimpi berantem gitu kan. Jadi dia panggil pelayannya, dia bilang sama pelayannya, kamu tolong tanya ke Muhammad ibn Sirin apa artinya mimpi ini, tapi jangan kasih tahu bahwa yang mimpi aku. Pokoknya seolah-olah kamu aja yang bermimpi Abdullah bin Zubair berantem dengan Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Malik bin Marwan yang kalah. Pergi pelayannya ini, pembantunya ini pergi menemui Muhammad ibn Sirin. Dia cerita, aku mimpi begini-begini. Gila-gila Muhammad ibn Sirin. Kata ibn Sirin, bukan kelas kamu mimpi begini. Rupanya mimpi itu ada kastanya gitu. Yang berhak mimpi begini sekarang cuma 2 orang. Kalau bukan Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Subhanallah. Sehingga akhirnya pembantu itu mengakui bahwa iya, aku ini disuruh oleh Abdullah bin Zubair. Baru Ibnu Sirin kasih tahu bahwa bakal terjadi peperangan antara pasukan Abdullah bin Zubair dan pasukan Abdul Malik bin Marwan, tapi yang menang adalah pasukan Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga raja. Jadi dia mimpi sesuatu yang menyangkut nasib seluruh rakyat Mesir dan negeri-negeri di sampingnya. Maka Yusuf langsung memberitahu, tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian akan bercocok tanam, bertani, kemudian berkebun pada 7 tahun seperti biasanya. Da'aban itu artinya biasa. Ini menunjukkan bahwa penghasilan utama di negeri Mesir ketika itu adalah pertanian. Jadi Mesir adalah negeri agraris. Memang di Mesir itu subur sekali ya. Dari seluruh wilayah Mesir itu setara dengan 2 kali Pulau Sumatera. Tapi yang didiami oleh penduduk itu hanya 7% di daerah delta saja, dan di seputar aliran Sungai Nil dari Sudan itu menyimpang, nanti ada 2 Nil, Nil biru dan Nil putih. Jadi di daerah situ saja orang-orang tinggal sampai nanti di daerah delta, ya, daerah dekat-dekat ke laut tengah itu. Nah, di situ yang subur. Dan itu berarti memang penduduknya biasa bertani. Maka di Al-Quran disebutkan da'aban, itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah negeri agraris. Kalian nanti akan bercocok tanam, bertani itu 7 tahun seperti biasa. Tapi kata Yusuf, apa yang kalian panen nanti, biarkan dia tetap berada di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan sebagiannya. Subhanallah. Yusuf bukan hanya menerjemahkan mimpi, tapi juga langsung menjelaskan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menghadapi keadaan itu. Dari mana Yusuf belajar ini? Dia asalnya dari kampung di Palestina. Dia belajar dari rumah majikannya itu, dari rumah Perdana Menteri Mesir. Ketika dia masih kecil, dia belajar, dia mendengar rapat-rapat bagaimana kebijakan, bagaimana persoalan-persoalan, bagaimana cara mengambil solusinya, sehingga dia langsung beritahu itu. Ini lambang 7 sapi gemuk dan lambang 7 tangkai gandum yang hijau. Lalu kata Yusuf, setelah itu bakal datang 7 tahun sulit. Maka kalian makan apa yang sudah kalian simpan dengan tangkainya itu sebagian. Sebab ada pula sebagian untuk kalian tanam setelah 7 tahun itu berakhir. Maka Nabi Yusuf berkata, "Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi wa sunnatu fihi 'asir." Soalnya bakal datang nanti 1 tahun yang subur, hujan cukup, kemudian kalian juga akan panen buah-buahan sehingga dapat anggur berlebih untuk kalian minum. Subhanallah. Mimpi raja itu cuma mencakup 14 tahun waktu, tapi Yusuf memberikan bonus bagaimana mereka harus menjalani kehidupan berbangsa ini selama 15 tahun. Jadi mimpi itu tentang 14 tahun, Yusuf berikan tafsirnya sekalian untuk 15 tahun. Sebab ketika di mimpi raja itu berkata cuma 7 tangkai yang kering, cuma 7 sapi yang kurus,
Berarti setelah itu berakhir masa itu maksudnya. Dan itu diterjemahkan juga oleh Yusuf. Biar kalian nanti langsung bercocok tanam. Kalau sekiranya kalian habiskan semua itu pada masa paceklik, berarti tidak ada lagi bibit untuk kalian tanam. Subhanallah. Dan ternyata bukan hanya itu. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian hari kita akan sampai di situ. Bagaimana, dan itu malam ini ya, nggak pakai bersambung. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian langsung memberikan solusi bagi 3 persoalan paling mendasar ketika negara krisis. Apa itu? Mental meminta-minta. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, monopoli. Ini masalah yang paling umum terjadi pada negara yang tidak makmur. Maka Yusuf membuat kebijakan nanti ketika dia diangkat menjadi menteri utama Mesir, lalu kembali menjadi perdana menteri, menggantikan Al-Aziz, suaminya Zulekha. Dia dapat mengatasi 3 hal itu. Yusuf kasih tahu itu apa adanya dan memberikan nasihat, bahkan bonus 1 tahun kebijakan yang harus mereka lakukan. Kembali orang tadi ke raja kasih tahu itu. Raja merasa, ini bukan orang biasa ini. Maka kata raja, wa qala al-maliku tuni bihi. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Kata raja, coba bawa dia ke sini. Maka utusan itu kembali ke penjara, mengajak Yusuf untuk keluar. Raja meminta untuk keluar dan menghadap kepadanya. Yusuf tidak serta-merta mau keluar. Kata Yusuf, aku gak mau. Ini bukan jual mahal ya. Tapi harga diri seorang mukmin itu di atas harga fisiknya. Untuk apa fisiknya bebas, tapi dia nanti akan dilihat orang sebagai mantan kriminal yang pernah melakukan percobaan perbuatan hina kepada majikan perempuannya dalam tanda petik. Yusuf tak mau. Yusuf mau namanya dibersihkan dulu. Kata Yusuf kepada utusan yang datang, kalian kembali kepada raja. Tanya kepadanya, apa kabar perempuan-perempuan yang dulu mengiris-iris tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku tahu dengan makar, dengan tipu daya mereka. Sehingga utusan itu kembali. Saudaraku, kita membaca ayat ini merasa biasa karena kita tahu nanti Yusuf bakal keluar. Tapi Anda bayangkan ya, orang yang dipenjara kemudian tiba-tiba dapat pengampunan, tapi syaratnya begini, orang akan cepat ambil itu. Soalnya nanti berganti pimpinan, akan berganti kebijakan. Nanti kepala kejaksaannya ganti, wah kita jadi kan begitu. Jadi bukan MK, kejaksaan. Jadi Yusuf keluar, coba bayangkan. Nabi berkata begini, kalau aku di tempat Yusuf berada pada waktu itu dan datang utusan, aku akan terima langsung, katanya. Subhanallah. Ini menunjukkan memang Nabi Yusuf alaihissalam itu pribadi yang sangat luar biasa. Dia minta utusan itu datang ke raja, tolong clearkan dulu masalah ini. Tapi lihat cara Yusuf alaihissalam untuk membongkar kembali kasus itu agar namanya bersih. Nabi Yusuf tidak berkata, kamu kembali kepada raja dan tanyakan bagaimana dengan tuduhan palsu istri pembesar Mesir, istri perdana menteri. Gak mau dia. Zulekha berencana melakukan kemaksiatan itu di dalam ruangan yang pintunya berlapis-lapis. Ini urusan dalam rumah. Dan sang suami juga sudah bilang kepada Yusuf, a'rid anda an hadza. Yusuf, kamu simpan baik-baik masalah ini, udah jangan sampai jadi yang lain. Jadi Yusuf gak mau mengungkit itu lagi. Yang diungkit Yusuf adalah bagaimana perempuan-perempuan yang mengiris-iris tangan mereka. Sebab nanti pasti akan kembali ke situ. Namun Yusuf tidak mau itu dari mulut dia. Begitu orang balas budi terhadap orang yang pernah baik dengan dia, dia menjaga tetap air muka sang perdana menteri. Subhanallah. Ini juga pelajaran bagi kita ya, untuk menjaga nama baik perusahaan tempat kita pernah bekerja, menjaga nama baik rumah di mana kita tempat bekerja. Gak boleh kita buka aibnya, kita apa, gak boleh.
Kita pernah ngambil kehidupan dari mereka, pernah digaji oleh mereka. Jangan kita menjelek-jelekan yang kita pernah kerja di situ. Baik. Lalu sang raja kemudian melakukan investigasi ulang, mengumpulkan perempuan-perempuan sosialita yang pernah terlibat itu. Kata raja, qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Gimana sih ceritanya kalian dulu waktu menggoda Yusuf, mengajak Yusuf? Maka perempuan-perempuan itu menjawab, hasya lillahi ma'alibna alaihi min su'. Maha sempurna Allah, kami tidak tahu tentang Yusuf kecuali kebaikan. Yang kami tahu tentang Yusuf hanya kebaikan. Waktu semua perempuan-perempuan sosialita itu sudah memberikan kesaksian tentang bersihnya Yusuf dari tuduhan, tidak ada pilihan bagi istri Perdana Menteri kecuali berkata, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqqu ana rawatu an nafsi wa innahu la minas sadiqin. Ya, sekarang kebenaran sudah terungkap. Akulah yang pertama menggoda Yusuf itu, tapi dia tetap di atas kebenaran. Dia menolak untuk melakukannya. Kata Nabi Yusuf, dzalika liya'lama anni lam akhulhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Demikianlah agar tuannya tahu bahwa aku tidak pernah berkhianat kepada istrinya itu ya, ketika dia tidak di rumah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Perhatikan, Innallah wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Allah tidak menunjuk tipu daya orang yang berkhianat. Ini berlaku untuk semua. Siapapun yang berkhianat kepada pasangannya, berkhianat kepada atasannya, berkhianat kepada temannya, berkhianat kepada rekan bisnisnya, mitra bisnisnya, maka hidupnya akan selalu berada di dalam kebingungan. Pasti itu. Jadi ini adalah ayat yang sangat kuat yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita komitmen dengan janji-janji kita. Dan lihat, orang yang komitmen dengan janjinya tidak berkhianat, hasilnya seperti apa? Bayangkan kalau sekiranya Yusuf tergoda melakukan perbuatan buruk dengan istri majikannya itu, tidak mungkin dia kemudian naik menjadi Perdana Menteri. Kisah ini tentang perseteruan antara yang hak dan yang batil, perseteruan antara etika dan nir moral, antara moral dan nir moral, defisit moral. Lihat bagaimana orang yang baik seperti Yusuf ujungnya adalah kebaikan. Tapi lihat orang-orang yang buruk ujungnya penyesalan. Saudaranya yang membuangnya ke sumur akhirnya menyesal. Yang menjualnya sebagai budak, bayangkan kalau sekiranya mereka tahu kemudian, ternyata ini yang jadi penguasa Mesir sekarang, nyesal banget kita jual dengan harga yang murah, mending kita yang pelihara, kita yang begitu. Kemudian istri sang Perdana Menteri, apa ujungnya? Ujungnya malu, terbongkar masalah. Begitu juga menteri yang mencoba menutupi keluarganya dari kesalahan itu, ujungnya diganti oleh Yusuf. Jadi ketika ada pilihan untuk berada setia di atas moral, di atas etika, pilih itu. Karena setiap pelanggaran etika berakhir dengan penyesalan, pasti. Baik. Kenapa bapaknya tahu? Wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini Nabi Yusuf berkata bahwa aku tidak menyebut diriku suci, menyebut diriku tidak punya salah, sebab setiap orang itu punya hawa nafsu yang mengajaknya kepada keburukan, kecuali yang dapat rahmat, dapat kasih sayang dari Allah, dari Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Qala wa qala al-malik tuni bihi astakhlisu li nafsi
falamma kallamahu qala innaka al-yawm ladaina makinun amin. Ayat 54 ini adalah revolusi dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf sebelumnya sebagai seorang yang terbuang di dalam sumur, bagaimana Yusuf sebelumnya adalah seorang yang dijual sebagai hamba sahaya, bagaimana Yusuf sebelumnya sebagai orang yang tertuduh melakukan perbuatan hina, bagaimana Yusuf sebelumnya menjadi penghuni penjara, tiba-tiba dipanggil raja menjadi orang kepercayaan raja, dapat dekat dengan raja, dan raja suruh Yusuf untuk memilih, kamu mau jabatan apa di kerajaan ini. Begitu ada kesempatan seperti itu, Yusuf tidak menggunakan untuk kepentingan diri dia, tidak. Tapi Yusuf ingin mengabdi untuk negaranya, untuk Mesir yang sudah selalu buruk kepada dia, tapi Yusuf membalasnya dengan kebaikan. Kata Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Udah, jadikan aku yang mengurus urusan perbendaharaan negara. Jadi urusan ini semacam Menko Equin lah kalau sekarang ya. Karena aku sangat pintar menjaga dan tahu bagaimana kebijakan-kebijakan berkaitan dengan aset-aset negara. Lalu Allah berkata, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini saya coba gebut ya ibu-ibu. Taruh di protes para soalnya. Demikianlah kami membuat Yusuf itu punya kedudukan di atas muka bumi ini, di mana dia, perhatikan kata yatabawwa'u minha haitsu yasha, di mana dia menjadi leluasa dimanapun dia berada. Yatabawwa itu menunjukkan makna nyaman. Artinya apa, saudaraku? Siapapun yang menjaga akhlak baiknya, maka dimanapun dia bisa hidup nyaman. Gak peduli. Ini bukan tentang kemampuan teknis yang kamu miliki, keterampilan tidak. Asal kamu baik akhlaknya, maka kamu akan mudah diterima oleh orang-orang dimanapun kamu berada. Itu arti pertama. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang kedua adalah yatabawwa'u minha haitsu yasha, menunjukkan bahwa Yusuf begitu menjabat dia menjadi orang yang mobile. Kemana-mana dia pergi, dia bukan tinggal di dalam istana, hanya menerima laporan-laporan dari orang-orang di sekelilingnya. Sebab begitu seseorang menjadi pejabat, maka yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang kebanyakannya memiliki mental asal bapak senang, sehingga laporan tidak akurat. Yusuf tidak begitu. Yusuf pergi, lihat dia, ya, bagaimana di sini, bagaimana di sini, bagaimana ya tabawwa'u minha haitsu yasha. Itu menunjukkan bahwa Yusuf juga mobile itu. Nah, ini semua adalah bentuk balasan dari Allah, karena Allah tidak pernah menyanyiakan orang yang baik. Baik. Pada saat Yusuf memimpin itu, paceklik yang melanda Mesir itu juga melanda negeri-negeri sekitarnya. Sehingga orang-orang datang ke Mesir untuk meminta bantuan kepada mereka. Di antara yang datang itu adalah saudara-saudaranya yang dulu membuangnya ke sumur. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahu wa hum lahu munkirun. Perhatikan ayat 58. Saudara-saudara Yusuf datang dan masuk, maka mereka masuk menemui Yusuf. Fadakhalu alaihi, fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan tanpa jeda. Begitu datang langsung masuk. Apa artinya? Artinya Yusuf adalah seorang pemimpin yang mudah ditemui, tidak terlalu protokoler, tidak sulit untuk diterima itu. Harus ketemu ini, harus ketemu ini, harus tidak. Dia adalah pemimpin yang sangat rendah hati, low profile, dan dapat menerima tamu-tamu dari manapun berada. Sehingga saudaranya begitu datang langsung dipersilakan masuk. Begitu masuk, fa'arafahu, Yusuf langsung kenal dengan mereka. Wa hum lahu munkirun, tapi mereka semua tidak ada yang kenal dengan Yusuf. Kenapa mereka tidak kenal dengan Yusuf? Sedangkan Yusuf kenal dengan mereka. Ada dua sebabnya. Pertama, ketika mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, usia mereka itu sudah dewasa sehingga perubahan fisiknya tidak banyak. Jadi Yusuf kenal. Sedangkan Yusuf ketika itu masih bulan, umur 9-10 tahun. Dan Yusuf sudah berada di dalam istana sekitar 10 tahun. Kemudian
di penjara 10 tahun, kemudian pemberi minum raja itu juga lupa sehingga Yusuf ditambah lagi sekitar 10 tahun. Jadi umur Yusuf sudah sekitar 40 tahun. Memang jauh perubahan. Dari umur 9 tahun, 10 tahun, ketika terakhir bertemu, tiba-tiba sekarang umur 40 tahun. Apalagi sudah jadi raja, keadaan yang berubah-ubah tentu mengubah fisik Yusuf alaihissalam. Kan begitu. Sebab kedua adalah mereka memang tidak pernah membayangkan bahwa Yusuf masih hidup. Jadi mereka itu memang sudah tutup file tentang Yusuf. Bahwa sudah dibunuh, sudah dimasukkan ke sumur yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang, dan itu sudah berlalu selama 30 tahun lebih. Jadi mereka tidak pernah membayangkan itu. Tapi Yusuf tahu hal itu. Apa yang dilakukan Yusuf kepada mereka? Itu baru malam besok insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.